Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dena Puja Puspita, kelas 1C, semester 1, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem dan bentuk pendidikan Islam di Maroko. Maroko adalah negara yang beribu kotakan Rabat. Maroko adalah negara yang terletak di Afrika bagian utara, dan mayoritas masyarakat Maroko beragama Islam. Selain agama Islam, ada juga agama yang berkembang di Maroko, yaitu ada dua agama, satu Yahudi dan yang kedua Nasrani. Sejarah mencatat sejak Islam diperkenalkan oleh Uqbah bin Wafi pada tahun 680 Masehi, seorang jenderal dari Bani Umayyah di Damaskus. Risalah Nabi Muhammad SAW tersebut sudah tidak dapat lagi dipisahkan dengan masyarakat Maroko. Maroko juga dijuluki dengan negara Maghribi atau negeri ufuk barat atau negeri terbenamnya matahari. Bahasa yang digunakan di Maroko yaitu bahasa Arab, Perancis, Spanyol, dan Barbar. Sedangkan di bidang pendidikan dan ilmu administrasi lebih sering menggunakan bahasa Perancis. 1. Sejarah pendidikan Islam di Maroko. Pendidikan Islam di Maroko tidak dapat dipisahkan dengan sejarah kedatangan Islam di Maroko. Semasa Rasulullah SAW masih hidup dan era-era berikutnya, proses pendidikan belum terorganisir dalam bentuk madrasah, akan tetapi masih berlangsung di masjid-masjid. Madrasah berkembang melalui 3 fase. Yang pertama, masjid itu sendiri atau jami. Yang kedua, yaitu bangunan tambahan dari masjid. Sedangkan yang ketiga, yaitu madrasah, dalam arti sebuah lembaga pendidikan. Pada awal sejarah Islam, kegiatan keilmuan yang terorganisir dalam bentuk madrasah yang berasal dari kegiatan majelis taklim di masjid-masjid. Masing-masing masjid mempunyai seorang pemimpin ilmu yang disebut dengan syekh, yang mana syekh tersebut mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, akhlak, fikih, dan lain sebagainya. Syekh tersebut mengajarkannya di antara waktu-waktu sholat. Lembaga pendidikan yang dikenal sangat populer dan tertua di dunia yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri yang merupakan putri dari seorang saudagar yang bernama Muhammad Al-Fihri, kota Fes, Maroko, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin. Lembaga pendidikan ini didirikan pada tahun 859 Masehi. Guinness Book of Research atau Museum Rekor Dunia mencatat bahwa Universitas Al-Qarawiyyin ini adalah universitas pertama yang memberikan gelar kesarjanaan. Universitas Al-Qarawiyyin ini yang semulanya merupakan sebuah komunitas Qayrawaniyin, masyarakat pendatang Qayrawan, Tunisia di kota Fes, Maroko. Komunitas ini yang pada awalnya hanya diikuti oleh beberapa orang saja di masjid, seiring dengan berjalannya waktu dan ilmu pengetahuannya yang semakin berkembang, menarik perhatian para mahasiswa di belahan dunia untuk belajar di universitas ini. Komunitas ini yang pada awalnya hanya perkumpulan kecil saja, tetapi dengan berjalannya waktu berubah menjadi sebuah universitas besar di dunia yang bernama Universitas Al-Qarawiyyin. Sedangkan yang kedua, pendidikan madrasah di Maroko. Konsep madrasah dapat dikelompokkan dalam beberapa perjenjangan. 1. Maktub atau kutab adalah tahap awal dari sejarah pendidikan Islam. Sedangkan yang kedua, yaitu madrasah adalah bentuk lanjutan dari sistem kutab, yang mana materi-materinya lebih tinggi, antaranya seperti falsafah, sejarah, musik, etika, biologi, logika, kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Pelaksanaan pendidikan di Maroko berlandaskan kepada dahir atau undang-undang yang dikeluarkan oleh raja. Undang-undang tersebut diuraikan dalam Departemen Pendidikan Nasional Maroko.
Undang-undang tersebut selalu direvisi dan dikembangkan oleh pemerintah Maroko atas arahan dan direksi dari raja. Sampai abad ke-16, sistem pendidikan madrasah menjadi model utama pendidikan dalam Islam. Sedangkan yang ketiga, sistem dan lembaga pendidikan Islam di Maroko. Lembaga pendidikan Islam di Maroko hampir sama halnya dengan pendidikan di negara-negara lainnya. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berada di bawah naungan pemerintah, di mana di Maroko pendidikan formal terbagi menjadi dua jenjang pendidikan. Satu, pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar dan menengah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ibtidaiyah atau sekolah dasar atau yang disebut juga dengan madrasah ibtidaiyah yang ditempuh selama 6 tahun. Sedangkan yang kedua yaitu idadiyah, yaitu sekolah menengah pertama atau disebut juga dengan SMP atau juga disebut dengan madrasah sanawiyah yang ditempuh selama 3 tahun. Pada kedua jenjang pendidikan ini, materinya masih bersifat paket dan belum berbentuk spesialisasi. Pada umumnya bahasa yang digunakan yaitu bahasa Arab, dan siswa lebih ditekankan pada hafalan, mengerjakan soal tanya jawab dan mengerjakan soal di rumah atau PR. Sedangkan yang ketiga, sekolah menengah atas atau disebut juga dengan SMA atau disebut juga dengan madrasah aliyah yang ditempuh selama 3 tahun. Dan pada jenjang sekolah menengah atas ini dibagi menjadi dua jurusan, yaitu ilmi yang disebut dengan ilmu pasti atau ilmu alam. Sedangkan yang kedua yaitu adabi, yaitu ilmu sosial dan bahasa. Sedangkan yang kedua jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi atau juga disebut dengan perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang paling tertinggi di antara pendidikan lainnya. Di Maroko untuk jenjang pendidikan tinggi hampir sama dengan negara-negara lainnya. Yang pertama yaitu strata 1 atau S1 yang ditempuh selama 4 tahun. Namun pada tahun 2004 diubah menjadi selama 3 tahun. Sedangkan yang kedua, strata 2 atau S2 di Maroko untuk jenjang pendidikan S2 sama halnya dengan negara-negara lainnya, yaitu ditempuh selama 2 tahun. Sedangkan yang ketiga yaitu strata 3 atau S3 atau program doktor di Maroko itu ditempuh selama 3 tahun. Jurusan untuk strata 2 dan strata 3 itu tidak permanen dan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sedangkan yang kedua, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang terjadi dalam keluarga, yang mana keluarga itu merupakan tempat di mana seorang anak pertama kali mendapatkan ilmu. Dalam keluarga terdiri dari ibu, ayah, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Terutama seorang ibu yang merupakan madrasah pertama bagi seorang anak untuk mendapatkan suatu ilmu. Misalnya, ibu mengajarkan kepada anaknya tentang cara beretika yang baik, cara bersopan santun yang baik, cara menghargai orang yang lebih tua, cara mengasihi orang yang sedang kesusahan, cara menabung agar terhindar dari sifat boros. Sedangkan yang ketiga yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar jam sekolah. Misalnya yaitu ekstrakurikuler, sanggar, tari, dan lain sebagainya. Ada juga pendidikan non-formal di masyarakat yaitu seperti rohis, yaitu rohani islami yang dilakukan setiap remaja di setiap masjid-masjid. Tujuan atau fungsi utama dari rohis ini adalah untuk bertukar ilmu pengetahuan yang berbentuk forum, ajaran, dakwah, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi, sistem, dan bentuk pendidikan Islam di Maroko. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di Dena Puja Puspita Channel. Oke.